Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galisa Kabuana. Saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi negara. Eh, apa yang pertama itu apa sih itu ideologi? Oke, ideologi itu diperkenalkan oleh seorang filsuf asal Perancis yang bernama Descartes de Tracy. Kata ideologi sendiri ini berasal dari bahasa Prancis yaitu ideo dan logie atau yang disebut logos. Ideo yang berarti ide atau gagasan dan logos yang berarti itu logika atau ilmu. Terus menurut Descartes de Tracy, ideologi itu adalah ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul, hakikat, dan gagasan. Berarti di sini ideologi itu merupakan ilmu yang nantinya mengkaji ide atau gagasan seseorang. Terus menurut KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Berarti menurut KBBI ini dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan konsep bersistem yang dijadikan asas untuk berpendapat dan memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi apa itu namanya sistem yang dijadikan alat untuk berpendapat yang nantinya akan memberikan suatu tujuan yang dapat memberi kelangsungan kehidupan gitu. Menurut yang satu lagi itu menurut almarhum Gunawan Setiardjo. Dia ini adalah guru besar Undip. Menurut dia, ideologi merupakan ide atau gagasan atau akidah alikiyah yaitu akidah yang sampai melalui proses berpikir yang nantinya melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Jadi menurut dia itu ideologi merupakan ide yang nantinya akan melahirkan norma-norma dalam kehidupan. Seperti itu. Terus apa sih itu ideologi negara? Ideologi negara itu merupakan visi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan di sini menjunjung tinggi dasar negara tersebut. Jadi misalnya negara tersebut itu negara yang ideologinya Pancasila, contohnya Indonesia. Nah, dia akan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tersebut gitu. Terus apa sih fungsi ideologi itu? Fungsi ideologi itu yaitu menyatukan bangsa, terus membimbing dan mengarahkan bangsa untuk mencapai tujuannya, terus memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa, menerangi dan mengawasi keadaan serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam ideologi tersebut. Terus sebagai pedoman kehidupan bangsa. Nah, itu fungsi-fungsinya. Terus dalam ideologi itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada ideologi tertutup dan ada ideologi terbuka. Ideologi tertutup merupakan itu ideologi atau pandangan hidup yang bersifat kaku, mutlak, tidak dapat diubah-ubah, sehingga ajaran yang dahulu sudah ada itu yang menentukan norma politik dan sosial tidak dapat dipersoalkan lagi. Jadi ideologi tertutup ini adalah suatu ideologi yang berdasarkan ajaran atau dogma tertentu dalam suatu bangsa, dan itu tidak dapat diubah karena ajaran tersebut itu mutlak. Contohnya itu seperti ajaran agamis, dan itu mutlak dari Tuhan, tidak dapat diubah-ubah. Dia tidak jadi ajaran-ajaran yang zaman dulu yang dibawakan oleh nabi-nabi itu bersifat mutlak. Jadi kalau itu dijadikan sebagai ideologi, maka negara tersebut akan
menerapkan norma-norma yang ada di dalam agama tersebut. Contohnya itu ada Arab Saudi. Nah, dia kan junjungan tingginya itu Nabi Muhammad SAW, dan dia norma-norma yang ada di Arab itu hukumnya itu hukum Islam, kebanyakan hukum Islam. Terus ada lagi contoh negara yang ideologinya itu tertutup, yaitu ada Korea Utara. Nah, Korea Utara ini ideologinya tertutup banget. Jadi apapun urusan pemerintah, masyarakat tidak boleh ikut campur dalam urusan itu. Terus yang kedua itu ada Cina. Nah, Cina ini unik nih. Dia sistem politiknya komunis, cuman ekonominya itu liberalis. Di sana ada pabrik-pabrik yang dari Amerika, yang istilahnya dia kapitalis begitulah. Jadi ideologi tertutup ini biasanya dipakai untuk negara yang berideologinya komunis dan agamis. Terus yang kedua itu ada ideologi terbuka. Nah, ideologi terbuka ini dia tuh lebih fleksibel. Apa sih pengertiannya? Ideologi terbuka ini merupakan pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, tapi bersifat dinamis serta fleksibel dalam berkembangnya mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Jadi ideologi ini kalau misalnya suatu peraturan itu sudah tidak relevan lagi di zaman yang modern ini, maka peraturan itu harus diubah gitu. Terus di sini contoh-contoh negara dengan ideologi terbuka itu, contohnya itu adalah Amerika Serikat. Dia itu bebas sekali membebaskan rakyat-rakyatnya dalam berusaha untuk bentuk perekonomian sendiri. Terus ada Prancis. Nah, Prancis ini ideologinya menjadi terbuka karena dahulu ada yang namanya Revolusi Prancis, yaitu para pemimpin yang ideologinya tertutup, yang mutlak itu dia itu diprotes sama rakyat karena terlalu rakus akan kekuasaan, dan pemimpin-pemimpin seperti itu malah digantung, dihukum oleh rakyat-rakyatnya. Dan ini yang melahirkan banyak pemikir, sosiolog dari kejadian tersebut, Revolusi Prancis. Nah, negara yang ketiga itu ada Indonesia. Indonesia ini adalah ideologinya terbuka. Pancasila itu merupakan ideologi terbuka. Kenapa? Karena dia menjamin semua hak-hak kebebasan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti pers, itu kan kebebasan pers itu untuk mengkritik pemerintah apabila ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, selanjutnya ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini ideologinya tertutup apa terbuka sih? Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, ideologi Pancasila ini merupakan ideologi yang terbuka karena dia menjamin semua hak-hak warganya untuk ikut dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, ikut dalam namanya itu apa ya, ya pokoknya dia itu ikut berpartisipasi dalam membentuk negara, memajukan negara, jadi bersifat bebas, hak-haknya juga dijamin. Nah, kenapa sih kita memakai ideologi Pancasila? Karena di Indonesia ini banyak nilai-nilai leluhur, banyak nilai-nilai yang dia seharusnya lestarikan, seperti nilai budaya, ya kan, terus religius gitu. Terus Pancasila ini juga berkedudukan sebagai dasar negara, yaitu tadi ideologi dasar negara kita. Jadi semua peraturan dia
selalu melihat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu adalah konstitusi tertinggi dan ya itu dia konstitusi tertinggi dan semua peraturan harus mengacu padanya. Jadi peraturan itu kalau misalnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan itu bisa diprotes oleh rakyatnya. Jadi ideologi Pancasila itu adalah kumpulan nilai atau norma yang didasarkan sila-sila Pancasila. Nah, seperti itu. Terus dalam ideologi Pancasila ini banyak ancaman-ancaman seperti yang pertama itu di sini ada korupsi. Nah, kenapa sih korupsi itu menjadi ancaman terhadap ideologi Pancasila? Karena korupsi ini suatu perlakuan tidak adil seseorang karena dia hanya mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan kepentingan bersama. Karena dalam nilai Pancasila itu ada yang namanya nilai gotong royong. Jadi rakyat-rakyat itu misalnya mengumpulkan suatu hasil seperti uang gitu dikumpulkan dalam satu dan itu kalau dikorupsi dimakan oleh salah seseorang dan itu akan merugikan banyak orang itu dan itu akan menimbulkan perpecahan juga. Jadi nilai-nilai Pancasilanya jadi luntur di situ karena ada perpecahan, ada konflik seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ancamannya itu penyalahgunaan narkoba. Nah, bagaimana jika kalau uh, pemuda-pemuda Indonesia ini pemuda-pemuda Indonesia ini terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini. Anak-anak muda ini tidak dapat meneruskan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dari zaman dahulu yang sudah dijunjung tinggi dan jika pemuda itu mengonsumsi narkoba maka dia tidak akan bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dengan baik. Yang selanjutnya itu ada terorisme dan radikalisme. Nah, ancaman ini itu ancaman yang menginginkan suatu ideologi yang sudah berlaku di negara itu diganti dengan ideologinya dan dia melakukan untuk mengganti ideologi tersebut dia tidak melakukan secara damai tapi secara teror meneror terus mencuci otak para warga, para masyarakat dan apa ya namanya ya dan tidak manusiawi cara untuk mengganti ideologi tersebut. Nah, terus terorisme ini juga musuh dari semua keyakinan. Jadi tidak ada yang namanya Islam radikal, Kristen radikal, dan agama itu radikal. Tidak ada. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Jadi begini, yang radikal itu sebenarnya bukan agamanya, tapi ada orang beragama dan kebetulan dia radikal. Jadi orang yang radikal bukan agamanya. Seperti itu. Terus dalam ideologi Pancasila ini ancamannya itu ada ancaman lain seperti saat ini itu ada namanya pandemi COVID-19. Nah, dari COVID ini juga banyak menimbulkan kerusuhan karena banyak warganya itu tidak mau bersatu untuk bersama-sama kita mewujudkan untuk mengurangi penularan yang nantinya akan menyebar. Masih banyak orang yang tidak memperhatikan himbauan pemerintah seperti dia masih keluar ke sana, masih bergerombol ke sana. Seperti itu. Jadi dia tidak mempedulikan orang lain. Bodo amat, mati ini di tangan Tuhan begitu kan menurut mereka. Tapi kalau misalnya kita melihat dari nilai-nilai Pancasila itu tidak benar karena kita tidak mempunyai jiwa kemanusiaan apabila kita sudah tertular dan menularkan orang lain dan itu akan sangat-sangat merugikan orang gitu loh. Sedangkan nilai-nilai Pancasila itu tidak untuk merugikan orang.
Sekian dari saya, terima kasih.